Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya bercerita bersama Karin. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari kiriman salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Mas Rian. Jadi Mas Rian ini adalah saksi dari kejadian yang akan saya ceritakan pada kisah misteri pada malam hari ini. Rian ini memiliki dua orang sahabat yang bernama Randy dan Rizky. Mereka bertiga ini bersahabat sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, jadi kedua sahabatnya Rian ini memiliki nasib yang sama Rian, yaitu pada saat mereka ini masih kecil ya, sejak kecil tepatnya. Mereka ini sudah dikucilkan oleh teman-teman yang lainnya dikarenakan sering sekali dibully karena kekurangan dari mereka masing-masing. Nah, jadi Rian dan kedua orang sahabatnya ini mereka bersahabat sampai mereka SMA. Mereka berpisah pada saat mereka melanjutkan di universitas yang berbeda. Nah, jadi setelah mereka ini melanjutkan kuliah, Rian sama kedua orang sahabatnya ini lost contact sampai mereka lulus kuliah, karena memang mereka ini terlalu sibuk ya sama kuliahnya. Jadi memang mereka bertiga ini sama sekali nggak pernah mengabari satu sama yang lainnya. Nah, jadi singkat cerita, setelah Rian lulus kuliah, Rian mencoba untuk menghubungi kembali kedua orang sahabatnya ini, Randy dan Rizky. Rian mencoba menghubungi sahabatnya melalui email. Setelah Rian menghubungi melalui email ke sahabat-sahabatnya ini, akhirnya sahabatnya juga merespon dan Rian membuat janji untuk bertemu karena memang saking kangennya ya, setelah beberapa tahun gak ketemu, akhirnya mereka memutuskan untuk reuni kecil-kecilan lah di salah satu restoran di tempat mereka. Akhirnya Rian pun memutuskan tanggal di mana mereka ini akan bertemu. Nah, jadi setelah hari tiba, merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan kedua orang sahabat lamanya ini. Karena ya di sini saya jelaskan dulu, Rian memutuskan kuliah di tempat yang berbeda, Rizky juga seperti itu, dan Randy pun juga sama. Mereka ini kuliah di tempat yang berbeda dan tempatnya juga jauh, harus menyeberangi pulau dulu. Jadi mereka setelah bertahun-tahun gak ketemu, mereka baru bertemu kembali di hari itu. Setelah melepas rindu, mereka saling bertukar cerita bagaimana kehidupannya setelah mereka bertiga ini gak bertemu. Nah, saking mereka bertiga ini seru gitu ngobrolnya sampai lupa waktu. Dan akhirnya mereka juga ditegur sama pihak restoran karena restorannya sudah mau tutup. Jadi setelah mereka bertiga memutuskan untuk pulang, Rian sebelum pulang menceritakan sesuatu kepada kedua sahabatnya. Jadi Rian ini menyampaikan berita duka bahwa kakek Rian ini meninggal dunia. Karena memang Rian dan kedua sahabatnya ini berteman sejak kecil ya. Jadi Randy sama Rizky ini kenal betul dengan kakek dari Rian. Mendengar kabar bahwa kakek Rian meninggal, Randy sama Rizky juga menyampaikan bela sungkawa kepada Rian. Jadi setelah Rian menyampaikan kabar duka, Rian juga menyampaikan sesuatu kepada kedua sahabatnya. Jadi sebelum kakek Rian meninggal, kakek Rian ini memberikan surat warisan. Di dalam surat warisan tersebut tertulis rumah peninggalannya itu boleh ditempati oleh Rian dan kedua sahabatnya
untuk dijadikan tempat usaha atau dijadikan kos-kosan. Jadi setelah Rian menyampaikan kabar seperti itu kepada kedua sahabatnya ini, Rian juga mengajak kedua sahabatnya untuk tinggal di rumah warisan kakeknya tersebut. Dan Rian juga mengajak kedua sahabatnya untuk membuka usaha bareng. Nah, respon dari Randy sama Rizky juga pada saat itu sangat baik ya. Karena pada saat itu juga kan mereka berdua ini baru selesai kuliah. Jadi mendengar kabar seperti itu, Rian, Rizky bersama Randy langsung menyetujui dan akhirnya mereka pun tinggal di rumah warisan kakek dari Rian tersebut. Dan akhirnya Randy bersama Rizky dan Rian kembali ke kota tempat kuliah mereka masing-masing untuk menyelesaikan segala urusannya. Nah, jadi setelah urusan kuliah mereka ini selesai, mereka udah wisuda, akhirnya mereka bertemu di satu tempat untuk pulang kampung. Karena kan memang kebetulan Rian, Randy bersama Rizky ini tinggal di kampung yang sama. Jadi setelah mereka pulang kampung, mereka pun memutuskan untuk tinggal di rumah bekas peninggalan kakek dari Rian. Nah, singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di kampung halaman mereka. Dan mereka juga langsung ke rumah bekas peninggalan dari kakeknya si Rian tadi. Rumah yang cukup besar, ada 2 lantai dengan arsitektur yang lumayan kuno. Terus banyak sekali lukisan-lukisan besar yang terpampang di setiap tembok rumahnya. Serta barang-barangnya pun juga terlihat kuno. Setelah masuk ke dalam rumah besar tersebut, pada saat mereka ingin menaiki tangga, jadi di dekat tangga itu ada satu kamar yang dari depan ya, maksudnya di pintunya itu sudah ada palang. Jadi di situ memang terlihat bahwa ruangan tersebut tidak boleh siapapun yang masuk. Nah, jadi di sini juga Rian bilang sama kedua orang temannya ini, kalian boleh masuk ke ruangan manapun atau ke tempat manapun kecuali ruangan ini. Jadi memang dari dulu, bahkan sejak saya masih kecil pun juga kakek saya itu nggak pernah mengizinkan saya bahkan keluarga manapun untuk masuk ke dalam ruangan ini. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar mereka masing-masing dan mereka bertiga ini beristirahat. Nah, di sini juga Randy membawa adiknya karena di rumah Randy ini orang tua Randy juga sedang tidak ada di rumah. Adiknya Randy kebetulan juga baru selesai sekolah menengah atas. Akhirnya Randy memutuskan untuk membawa adiknya ke rumah tersebut. Dan setelah beberapa hari mereka tinggal di rumah tersebut, mereka memutuskan untuk rundingan atau rembukan lah gitu ya. Jadi dari modal yang dimiliki oleh mereka bertiga ini, enaknya mau bikin usaha apa nih? Randy menyarankan untuk membuka usaha ini. Sedangkan Rizky bilang, gimana kalau kita usaha ini aja? Dan Rian pun juga memiliki usulan yang berbeda. Dan setelah mereka ini rembukan cukup lama gitu ya, berunding, dan akhirnya mereka bertiga ini sepakat untuk membuka warung internet. Dengan modal yang mereka miliki, mereka sudah menghitung gitu ya, cukup nggak nih kira-kira, dan alhamdulillah modalnya cukup dan mereka memutuskan untuk membuka warung internet. Nah, jadi setelah mereka ini memutuskan untuk membuka warung internet, setelah beberapa minggu akhirnya warung internet itu pun berjalan. Nah, jadi singkat cerita, pada suatu malam di sini Randy ingin membuat makanan instan ya, karena pada saat itu Randy ini merasa lapar. Akhirnya Randy turun ke bawah dan Randy menuju dapur. Dan pada saat Randy ini sedang memasak makanannya, tiba-tiba Randy mendengar ada vas bunga yang jatuh. Pada saat itu Randy tidak berpikiran yang macam-macam ya. Randy masih berpositif thinking. Akhirnya Randy membalikkan badannya dan mengembalikan vas tersebut ke tempatnya. Jadi pada saat Randy ini selesai mengembalikan vas tersebut, Randy kembali ke kompor dan ingin melanjutkan masaknya. Dan Randy di sini kembali terkejut dengan apa yang baru saja ia alami.
Pada saat Randy ini menuju ke kompor, tiba-tiba kompor tersebut mati. Padahal di situ tidak ada angin sedikit pun. Nah, setelah melihat kejadian kompor yang tiba-tiba mati, akhirnya Randy di sini sudah mulai merasa takut. Randy langsung segera menyelesaikan masakannya dan Randy langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Nah, setelah Randy ini masuk ke dalam kamar, Randy pun langsung memakan masakan yang Randy masak di bawah tadi. Pada saat Randy ini sedang asik makan, kebetulan posisi duduknya Randy ini tepat di depan jendela kamarnya yang kebetulan hordengnya itu nggak Randy tutup. Jadi pada saat Randy sedang asik-asik makan, tiba-tiba dari dalam kamar Randy melihat ada sosok perempuan yang lewat persis di balik jendela tersebut. Pada saat Randy melihat sosok wanita tersebut, Randy langsung menghentikan makannya dan Randy langsung melihat ke arah jendela tersebut. Pada saat Randy melihat ke arah jendela, sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang. Seketika Randy langsung ketakutan karena sekujur tubuhnya ini sudah merinding. Akhirnya Randy langsung kembali ke tempat tidurnya dan Randy langsung memutuskan untuk tidur pada malam hari itu. Setelah keesokan harinya, pada saat Randy dan kedua orang sahabatnya termasuk adiknya Randy ini sedang sarapan, Randy menceritakan kejadian yang baru saja Randy alami pada saat malam hari itu. Nah, jadi mendengar cerita yang diceritakan oleh Randy, Rian langsung menertawakan apa yang baru saja ia dengar. Karena memang di sini Rian itu nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Respon dari Rizky pun juga sama. Rizky juga mentertawakan apa yang baru saja diceritakan oleh Randy. Rizky juga tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu. Namun di sini respon dari adiknya Randy hanya diam saja karena pada saat kejadian adik dari Randy ini sudah tertidur pulas. Pada siang hari kegiatan dari mereka bertiga ini sibuk dengan warnetnya. Namun pada malam hari mereka bertiga ini langsung ngumpul dan membicarakan apa saja yang harus mereka benahi atau mereka ini saling tukar pikiran lah mengenai usaha yang mereka jalani. Dan setelah mereka ini ngobrol, akhirnya Randy bersama Rian langsung masuk ke kamar mereka masing-masing. Namun pada malam hari itu, Rizky memutuskan untuk tetap di ruang tamu tersebut sambil ngopi dan membaca buku. Namun setelah beberapa jam, Rizky ini tiba-tiba merasakan badannya ini merinding. Tapi Rizky hanya berpikir, mungkin karena dingin aja kali ya, makanya saya merinding. Nah, setelah beberapa menit dari Rizky ini merinding, tiba-tiba Rizky mendengar ada suara perempuan tertawa namun hanya beberapa detik saja. Akhirnya Rizky merasa sudah ada yang gak beres ya di ruang tamu tersebut. Rizky langsung buru-buru naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya. Pada saat sampai di kamar, Rizky juga langsung memutuskan untuk tidur. Pada saat kurang lebih jam 1 malam, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari kamar Randy. Suara yang sangat gaduh. Randy ini minta tolong dan memanggil nama Rizky dan Rian. Mendengar suara Randy yang berteriak minta tolong, akhirnya Rizky dan Rian ini langsung menuju ke kamar Randy. Pada saat masuk ke dalam kamar Randy, Rizky melihat adik Randy ini rambutnya sudah tersangkut di atas kepala tempat tidur. Jadi rambut adiknya Randy ini agak panjang dan gak tahu kenapa tiba-tiba rambutnya itu tersangkut dan lumayan banyak yang tersangkut. Randy dan kedua temannya berusaha untuk melepaskan rambut adiknya yang tersangkut di tempat tidur. Jadi tidak semua rambut yang bisa dilepaskan, ada beberapa rambut yang harus terpaksa digunting supaya bisa terlepas.
Nah, setelah kejadian pada malam hari itu, keesokan harinya adik Randy ini memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Gak apa-apa deh mas, saya tidur sendiri di rumah, tapi saya ngerasain udah ada yang gak beres di rumah ini. Jadi mendingan saya tidur di rumah aja lah, gak apa-apa sendirian. Dan setelah kejadian tersangkutnya rambut dari adiknya Randy tadi, Rizky, Rian, dan Randy ini membicarakan apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Kok bisa gitu ya adiknya ini rambutnya kesangkut di atas tempat tidur. Nah, ternyata Rizky menceritakan sebelum kejadian tersebut bahwa sebelum masuk ke dalam kamar, Rizky ini mengalami kejadian yang aneh. Jadi pada saat Rizky berada di ruang tamu, Rizky merasakan seluruh tubuhnya ini merinding dan tiba-tiba Rizky mendengar ada suara perempuan yang tertawa. Setelah mendengarkan Rizky bercerita, tiba-tiba saja Randy ini tertawa. Dia menertawai Rizky yang baru saja mengalami kejadian yang serupa kepada dirinya. Tuh kan, kalian juga merasakan apa yang aku rasakan. Dan di sini Rian berusaha untuk menenangkan kedua orang temannya tadi dengan selalu berkata yang positif. Pada malam harinya, pada saat mereka ini sedang ngobrol sambil nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba mereka langsung terdiam dikarenakan mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung. La 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 la. Suara itu sangat terdengar jelas dan berulang-ulang kali. Akhirnya mendengar suara senandung yang benar-benar membuat mereka ini sangat ketakutan. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk naik ke kamar. Namun mereka tidur di satu kamar, yaitu di kamarnya Randy. Mereka pada malam hari itu tidur bertiga di kamar Randy karena ketakutan. Jadi setelah kejadian pada malam hari itu, kejadian-kejadian aneh lainnya itu selalu terjadi di atas jam 11 malam. Nah, setelah kejadian itu setiap jam 8 malam, mereka bertiga ini selalu berkumpul di ruang tengah dan mereka sudah tidak melakukan aktivitas yang lainnya. Dan kebetulan pada malam hari itu juga Randy tiba-tiba mendengar ada suara orang yang membuka tutup pintu garasi. Dan mendengar suara pintu garasi yang dibuka tutup, akhirnya Randy menyuruh Rian untuk mengecek keluar rumah dan melihat siapa yang sebenarnya membuka tutup pintu garasi pada malam hari. Pada saat Rian mengecek keluar, jadi Rian melihat posisi pintu garasi tersebut digembok. Jadi kalau misal dipikir, bagaimana mungkin orang bisa membuka tutup pintu garasi padahal posisinya itu sedang digembok. Akhirnya setelah Rian mengecek keluar dan melihat bahwa pintu garasinya itu digembok dan tidak ada siapapun yang membukanya, Rian memberitahu kepada teman-temannya dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidur kembali di kamar Randy. Setelah keesokan harinya, Randy bilang ke Rian dan ke Rizky bahwa di rumah itu udah gak beres. Randy juga sudah mulai gak betah atas gangguan-gangguan yang ia alami. Dan Randy langsung menunjuk ke arah ruangan yang pintunya itu udah dipalang oleh kayu. Randy merasa bahwa gangguan-gangguan yang dialaminya bersama kedua orang temannya itu berasal dari dalam ruangan tersebut. Ternyata Rian pun juga merasakan hal yang sama. Rian dan Rizky juga sudah mulai gak betah dengan gangguan-gangguan yang mereka alami. Dan usaha yang mereka jalanin pun juga sama. Semakin hari bukannya semakin ramai, malah kebalikannya. Semakin hari semakin sepi. Randy pun juga memaksa Rian untuk membuka ruangan tersebut. Tapi di sini Rian masih menahan Randy agar tidak membuka ruangan tersebut karena memang sudah ada pesan dari almarhum kakeknya Rian
supaya ruangan tersebut tidak ada satupun yang boleh membukanya. Pada malam hari itu Rian ini tertidur, dan di dalam tidurnya Rian ini bermimpi. Rian bermimpi bertemu dengan sosok kakek-kakek tua dengan menggunakan baju serba putih. Dan kakek tua tersebut memberikan Rian sesuatu, yaitu berupa batu yang ukurannya tidak terlalu besar lah ya, kira-kira sebesar inilah. Nah, jadi pada saat kakek tersebut menaruh batu tersebut di telapak tangan Rian, Rian tiba-tiba terbangun. Pada saat Rian ini terbangun, batu tersebut sudah berada di dalam genggaman Rian. Melihat batu tersebut sudah berada di dalam genggaman Rian, akhirnya Rian menyimpan batu itu di dalam kotak. Dan Rian juga nggak menceritakan kejadian yang baru saja Rian alami kepada kedua orang temannya. Jadi setelah kejadian itu, Rian ini sering sekali bermimpi dan selalu didatangi oleh kakek tua tersebut. Nah, jadi di dalam mimpi itu pernah Rian ini bertemu dengan sang kakek. Kakek ini menyampaikan sesuatu kepada Rian. Jadi kakek itu berkata kepada Rian bahwa ada makhluk jahat yang ingin menyelakai Rian dan kedua teman Rian. Dan kakek itu juga mengatakan kepada Rian agar Rian ini segera pergi dari rumah tersebut. Namun Rian memutuskan untuk tetap tinggal di rumah tersebut karena Rian ini masih memiliki usaha bersama kedua orang temannya. Jadi Rian memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan usaha tersebut. Tetapi di sini Rian menceritakan mimpi yang baru saja Rian alami. Mendengar ucapan dari Rian, Randy bersama Rizky berinisiatif untuk pergi dari rumah itu. Namun di sini Rian menahan kedua temannya. Jadi Rian bilang sama teman-temannya, "Masa iya sih tega mau ninggalin gue sendirian di sini? Loh, emang usaha kita nggak mau dilanjutin lagi?" Dan setelah mendengar perkataan itu, Rizky bersama Randy ini kembali memikirkan, ya habis kalau misal kita tetap tinggal di sini gimana? Kita udah nggak betah dengan gangguan-gangguan yang ada. Dan akhirnya Rian berkata kepada kedua orang temannya, "Ya udah, kalian berdua tenang aja. Insya Allah nanti kalian berdua aku yang bakal ngelindungin." Dan akhirnya Randy bersama Rizky pun memutuskan untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Dari kejadian yang kemarin-kemarin itu, Rian ini ternyata masih sering bermimpi yang sama. Nah, pernah suatu malam Rian ini kembali bermimpi, namun pada malam hari itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Rian berkata bahwa di dalam mimpinya itu Rian ini seperti terbangun dan tiba-tiba Rian ini bisa keluar dari tubuhnya. Dan Rian juga bisa melihat tubuhnya sendiri dan kedua orang temannya yang sedang tertidur. Rian ini seperti nyata ya mengalami hal tersebut. Dan Rian pun juga bisa pergi kemanapun yang Rian ini terfikirkan. Jadi setelah Rian ini berkeliling di dalam rumah itu dan Rian juga bisa Rian ini bilang seolah-olah Rian ini bisa terbang. Rian bisa keluar rumah, Rian bisa kemanapun yang Rian mau. Dan pada saat Rian ini kembali lagi ke dalam rumah itu dan Rian berusaha untuk kembali masuk ke dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja Rian ini terfikir dengan ruangan kosong yang pintunya itu sudah dipalang oleh kayu. Jadi Rian memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan pada saat Rian ini masuk ke dalam ruangan tersebut ya, dengan susah payah Rian masuk dan sampai ke dalam ruangan itu, Rian dikagetkan dengan apa yang Rian lihat. Ternyata di dalam ruangan itu Rian melihat banyak sekali makhluk-makhluk seperti terkurung yang nggak bisa keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya di sini Rian itu benar-benar ketakutan dan Rian berusaha untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya.
Belum sempat Rian ini masuk ke dalam tubuhnya, tiba-tiba Rian dikagetkan dengan melihat sosok yang sangat besar. Bahkan tubuhnya itu besarnya melebihi rumah tersebut. Jadi pada saat itu Rian hanya melihat bagian perutnya saja. Tiba-tiba Rian ini langsung disentil oleh makhluk yang besar tersebut. Dan pada saat disentil, tiba-tiba Rian ini langsung kaget dan Rian langsung terbangun dari tidurnya. Jadi pada saat itu ya, Rian ini berkata bahwa mimpinya itu benar-benar nyata. Seolah-olah Rian ini benar-benar mengalami hal tersebut. Dan Rian pun juga merasa bahwa sentilan tersebut seperti pengingat lah, bahwa Rian ini masih bandel gitu ya, masih tinggal di rumah tersebut. Jadi seperti ingin mengingatkan bahwa Rian ini agar segera pergilah dari rumah itu. Dan keesokan harinya Rian pun kembali menceritakan mimpi yang baru saja ia alami kepada kedua orang sahabatnya itu. Mendengarkan mimpi yang baru saja Rian alami, Randy dan Rizky ini semakin ketar-ketir dan sangat ketakutan. Akhirnya di sini Rian berkata kepada kedua orang sahabatnya itu bahwa ingin membuka pintu yang sudah bertahun-tahun ditutup. Nah, jadi setelah mendengarkan keinginan dari Rian tersebut, Randy bersama Rizky juga sangat antusias karena penasaran ya, sudah lama sekali mereka ini penasaran apa sih sebenarnya yang berada di dalam ruangan tersebut. Akhirnya mereka membantu Rian membuka pintu itu dengan menggunakan kapak. Jadi palang pintunya itu berusaha dilepaskan oleh Rian dan kedua orang temannya. Setelah semua terbuka, gembok pun juga dibuka oleh Rian dan kedua sahabatnya itu. Dan setelah semua terbuka ya, jadi dari palang pintunya dan gemboknya terbuka, Randy dan Rizky bilang sama Rian bahwa mereka berdua ini nggak berani untuk masuk ke dalam. Akhirnya di sini Rian lah yang memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Pada saat Rian membuka pintu dan Rian pun perlahan masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan pada saat Rian berada di dalam ruangan itu, tiba-tiba saja pintu tersebut tertutup dan gak bisa dibuka sama sekali. Rian pun tiba-tiba panik dan berusaha untuk membuka pintu tersebut. Dan Randy bersama Rizky pun juga sama, mereka berdua panik, kok bisa tiba-tiba pintunya itu tertutup sendiri dan seperti terkunci. Dan mereka pun juga berusaha untuk membantu Rian membuka pintu itu dari luar, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Pintu tersebut benar-benar tidak bisa terbuka. Akhirnya Rian yang awalnya panik dan berteriak, tiba-tiba suasana menjadi hening. Rizky dan Randy kaget dan khawatir, kok tiba-tiba Rian di dalam udah nggak teriak-teriak ya. Waduh, jangan-jangan Rian kenapa-napa di dalam. Jadi Rian ini seketika langsung terdiam dan Randy mendengar dari dalam Rian ini berteriak yang sangat kencang. Dari luar Rizky juga mendengar ada barang-barang yang terjatuh, seperti ada orang yang mengamuk. Randy dan Rizky benar-benar panik dan sangat khawatir dengan kondisi Rian. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk memanggil ustadz yang berada di sekitar rumahnya untuk menolong Rian yang terkunci di dalam ruangan tersebut. Setelah beberapa menit, Pak Ustadz itu pun akhirnya datang dan langsung menuju ke ruangan yang tiba-tiba saja terkunci. Nah, setelah berada di depan ruangan tersebut, akhirnya Pak Ustadz sudah mulai membacakan doa-doa untuk menolong Rian yang sedang terkunci di dalam ruangan tersebut. Setelah beberapa menit Pak Ustadz membaca doa, akhirnya pintu tersebut tiba-tiba terbuka. Pada saat pintu tersebut terbuka, Randy dan Rizky langsung masuk ke dalam dan melihat
kondisi Rian yang sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai. Di dalam ruangan tersebut, beberapa barang sudah berantakan dan pecah. Dan setelah Pak Ustadz tersebut masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat kondisi dalam ruangan itu, jadi Pak Ustadz ini mengatakan kepada Randy dan Rizky bahwa ya mungkin dulunya ruangan ini adalah tempat untuk melakukan ritual atau semacamnya. Jadi memang di dalam ruangan tersebut banyak sekali benda-benda pusaka dan sesajen yang sudah kering. Dan Pak Ustadz juga mengatakan kepada Randy dan Rizky agar secepatnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan akhirnya setelah Rian sadar, Rian menceritakan seluruhnya kepada teman-temannya apa yang baru saja Rian lihat di dalam ruangan tersebut. Dan akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk meninggalkan rumah warisan peninggalan dari almarhum kakeknya Rian. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa sedikit menjawab kenapa ruangan tersebut ditutup dan tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke dalamnya. Ya mungkin semasa hidup dari almarhum kakeknya Rian ini pernah menuntut ilmu hitam. Jadi mungkin disitulah tempat kakeknya ini melakukan ritual atau menyembah setan atau apapun itulah. Karena memang di sini tidak ada yang bisa menjawab. Namun setelah melihat isi dalam dari ruangan yang sudah lama tertutup itu, ya kita bisa simpulkan. Nah teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah yang saya dapat dari kiriman salah satu teman subscriber saya, Mas Rian, dan beliau yang mengalami sendiri kejadian ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin membagikan pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan ceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri. Akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Jadi nanti di sana saya akan mengupdate video terbaru saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.